أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bagi seorang mukmin menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda mukmin sejati. Dan inilah yang membedakan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan paham Mu'tazilah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan segala sesuatu itu semuanya diserahkan kepada Allah. Adapun Mu'tazilah semuanya serba menggunakan akal. Dan dewasa ini banyak yang tidak kita ketahui, perbedaan ini sangat tipis. Dan ketika zaman sudah memasuki zaman seperti ini, kita tidak paham mana yang Mu'tazilah, mana yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terutama dikala permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kadang lambat diijabahnya, kadang kita putus asa. Sehingga menyebabkan ini karena kita saja nih. Dulu Abul Hasan Asy'ari 40 tahun berguru kepada seorang yang berpaham Mu'tazilah. Sebelum beliau kembali kepada i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, 40 tahun berguru kepada orang ini. Beliau baru sadar ketika segala sesuatu yang dilakukan oleh guru-gurunya itu adalah ketika dia mengatakan qada dan qadar itu yang baik saja dari Allah, adapun yang buruk itu bukan dari Allah. Padahal kita meyakini bahwa qada dan qadar itu khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruknya itu ketentuan Allah. Nah, setelah 40 tahun berguru kepada orang yang berpaham Mu'tazilah ini, maka beliau kembali kepada manhaj yang semula akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita sering disebut Islam yang mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana? Yang dibawa oleh Abul Hasan Asy'ari dan Syekh Mansur Al-Maturidi, Asy'ariyah Maturidiyah. Pada tahun 2014 ulama-ulama dari Al-Azhar yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Thayyib berkumpul di Chechnya. Seperti apa Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika sekarang sudah memasuki era globalisasi seperti ini? Ternyata serangan paling dahsyat dari Mu'tazilah dan Syiah, Qadariyah dan Jabariyah. Dahsyat ini. Nah, maka ketika kita berpahamkan masalah ini terhadap doa itu sendiri, jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan lambat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita putus asa di dalam berdoa. Hal ini pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, ini pasal ke-6. Beliau mengatakan la yakun ta'akhkhara amidal ata'a ma'al ilhahi fid du'a. Jangan sampai karena terlambat datangnya pemberian Allah kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh di dalam berdoa, mujiban liyaksik, bahasanya engkau sudah sungguh-sungguh dalam berdoa, fahuwa dhumina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik. Menyebabkan engkau berputus asa di dalam berdoa sehingga tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata beliau, Allah telah menjamin bagimu satu ijabah atau pengabulan doa dalam apa-apa yang Ia pilihkan bagimu. Satu itu, Allah telah menjamin ijabah doa itu dalam apa-apa yang telah Ia pilihkan bagimu. Bukan pilihan hawa nafsu kita, tetapi semua pilihan Allah. Kemudian yang kedua, wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Dan dalam waktu yang Ia pilihkan untukmu, bukan menurut kemauan engkau sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita dan Allah sudah menjamin itu. Cuman yang pertama,
Allah akan mengabulkan doa-doa kita dalam apa-apa yang Ia pilihkan bagi kita. Kadangkala kita meminta kepada Allah sesuai hawa nafsu kita. Di masa Rasulullah SAW pernah ada seorang pemuda. Dia meminta kepada Rasulullah, saya ingin perempuan itu ya Rasul yang saya nikahi. Nah kata Rasulullah, kamu memaksakan kehendakmu, belum tentu menurut Allah itu baik. Maka mintalah kepada Allah apa yang terbaik untukmu. Kadang pandangan mata kita ini Pak selalu tertipu. Menurut kita baik, tetapi di hadapan Allah belum tentu baik. Maka Allah akan mengijabah doa-doa hambanya menurut apa-apa yang Ia kehendaki, bukan menurut hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ingin ini, ingin itu, padahal menurut Allah belum tentu baik. Dan ada kalanya permintaan-permintaan kita itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal yang tidak kita sadari. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya kemampuan untuk membayar hutang-hutang saya. Lama deh, kita nggak sadar. Barangkali di selang waktu itu Allah Subhanahu wa taala berapa kali menyelamatkan kita. Seharusnya kita mungkin mendapatkan musibah. Kalaupun mungkin kita tidak diijabah di dunia ini, maka jangan khawatir bagi orang-orang yang beriman. Pahala berdoa kita itu akan kita dapatkan kelak di hari kiamat. Karena kita yakin ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah saripati ibadah. Ketika kita berdoa kepada Allah bukan sekedar hanya pengijabahan doa, tetapi ada nilai ibadah di dalamnya. Kalau kita yakin dan kita fahami bahwa doa itu ibadah, kita tidak akan pernah bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus jadi catatan bagi kita. Doa itu merupakan ibadah. Malah disebut doa mukhul ibadah. Jadi tatkala di dunia mungkin belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi investasi yang besar dan kita akan meraih pahala yang besar di hari kiamat kelak. Maka berdoa ini tidak boleh bosan. Sama manusia minta 1 kali, 2 kali, kadangkala masih diberi. Tapi 3 kali, 4 kali kadang manusia bosan. Minta terus ini orang. Tapi kalau kepada Allah, jangankan 4 kali, 3 kali, ratusan kali, ribuan kali setiap hari kita minta kepada Allah, Allah akan semakin senang dengan permintaan kita. Karena itu perintah Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu firman Allah. Dan Allah Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu. Itu perintah Allah. Kalau doa ini perintah Allah, maka disebut ibadah. Kita lihatnya ibadahnya dan ini perintah Allah. Masalah diijabah itu nomor sekian. Ternyata Allah kabulkan doa kita, alhamdulillah. Itu anggap saja hanya bonus-bonus kecil di dunia. Karena pahala yang besar, nilai yang besar akan kita dapatkan di akhirat kelak. Cuman ketika doa-doa kita sulit diijabah, ada satu hal yang harus kita pahami. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa doa-doa kita ini sulit diijabah? Bukan Allah tidak mampu, bukan. Dan ini pernah terjadi di masa seorang ulama besar namanya Imam Ibrahim bin Adam. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi menuliskan satu riwayat daripada Sakhiq bin Balkhi, bahwasannya waktu itu kota Basrah sedang dilanda kekeringan yang sangat panjang. Basrah itu sekarang, mungkin kalau sekarang di Irak ya. Nah, penduduknya dilanda kekeringan yang sangat luar biasa dahsyat, sehingga hewan ternak mati, tumbuhan nggak tumbuh, malah banyak manusia yang meninggal dunia. Kebetulan waktu itu datanglah seorang ulama namanya Imam Ibrahim bin Adam datang ke sana. Ulama dulu terkenal dengan ilmunya, Pak. Familiar, sekalipun belum ada media sosial seperti sekarang, tapi sudah terkenal ilmunya. Ketika datang ulama berbondong-bondong mendengarkan nasihatnya. Nah, mereka datang berkumpul. Kemudian mereka bertanya, karena Syekh Ibrahim bin Adam ini tempat orang bertanya. Maka mereka bertanya, wahai imam, bukankah Allah pernah berjanji di dalam Al-Quran? Kami hanya ingin menanyakan ini saja.
Firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kami sudah meminta dengan segala hal yang sungguh-sungguh. Doa-doa yang kami panjatkan sudah sesuai. Kami sudah melaksanakan salat istisqa. Kami sudah bersedekah, tapi kok belum kunjung-kunjung ini Allah mengabulkan doa-doa kami. Sudah berapa lama kalian mendapatkan bencana ini? Kurang lebih 1 tahun ini nggak turun hujan. Bayangkan, di Batam baru 3 bulan nggak turun hujan, panasnya kan luar biasa. 4 bulan dahsyat. Ini udah kurang lebih 1 tahun. Oh, apa yang salah dari diri kami ini wahai imam? Nah, maka beliau menjelaskan, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, bagaimana mungkin doa-doa kalian mau diijabah oleh Allah sementara hati kaliannya mati? Jadi kalau hati mati sulit diijabah. Kenapa? Enggak ada koneksi dengan Allah, terputus. Kalau kita mau nelpon, pulsa ada tapi sinyal enggak ada, sulit Pak. Atau mungkin sinyalnya kencang tapi pulsa kagak ada, enggak nyambung, enggak sampai-sampai. Paling nyampe pun nanti gitu kan. Nah, ini pun sama, hatinya enggak connect sama Allah. Nah, mereka bertanya, lalu apa yang buat hati kami menjadi mati? Ini nasihat sebenarnya umum, cuman barangkali ada kepada penduduk Basrah saat itu, atau mungkin barangkali ada kepada diri kita. Nah, ini sebagai iktibar saja. Beliau mengatakan, matas qulubukum bi asyrati asya. Penyebab hati menjadi mati itu ada 10 hal. Ini pengalaman beliau. Ini bukan hadis, bukan athar, tapi qaul ulama. Beliau mengatakan seperti ini. Yang pertama adalah araftumullah walam tu'addu haqqa. Kalian mengenal Allah tetapi tidak melaksanakan haknya. Kalau kita ditanya, kenal Allah? Kenal. Siapa Allah? Tuhan. Lalu apa hak Allah? Disembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kalau Allah memang haknya disembah, kewajiban kita kepada Allah adalah menyembah. Tapi kami menyembah Allah, betul. Tetapi kalian masih mencampur adukan dengan yang lain. Sedangkan dalam Al-Quran, wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah mencampur adukan dalam menyembahnya dengan sesuatu yang lain. Nah, ini berarti syirik yang pertama yang menyebabkan doa kita sulit diijabah. Tapi banyak Pak Ustadz, orang bukan hanya syirik, dia mohon maaf kafir, tapi dia kaya katanya. Ya, bukan berarti itu hasil daripada doa-doa aja. Karena ada orang yang diijabah itu karena Allah sayang, ada orang yang diijabah karena istijrod. Ada. Nah, yang pertama ini, kalau ingin hati kita tidak mati dan doa kita diijabah, hindari perbuatan syirik. Bagaimana bentuknya? Banyak. Kadang kita tergantung kepada manusia, itu bisa jadi syirik yang halus. Aduh, kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Hati-hati ini, itikat ini. Padahal yang jamin rezeki itu Allah, bukan pekerjaan. Pekerjaan itu hanya sebab mendapatkan rezeki. Tidak semua orang mendapatkan gaji, tapi semua orang ada rezekinya. Allah sudah jamin itu. Maka anggap itu sebab, itu wasilah. Adapun yang memberikan rezeki kita yakini adalah Allah Subhanahu wa taala. Halus itu. Contoh lagi, kita sering sakit kepala, ditawari, Pak coba minum obat ini. Saya mah gak mempan itu. Saya kalau gak sama obat ini saya gak akan sembuh. Nah, hati-hati. Itu sebab saja. Dokter, obat itu sebab. Adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu tidak langsung secara nyata, tetapi halus sekali. Yang nyata-nyata jelas adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Perdukunan, ya, udah tahu Tuhan kita Allah, tapi masih sempat datang ke dukun, minta ini, minta itu. Nah, kalau sudah dukun, ya hubungannya duit. Nah, siapa yang maharnya paling besar, ya itu pun udah salah. Nah, ini bahaya. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim bin Adam, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Yang menyebabkan hati kita menjadi mati adalah kita baca Quran tetapi kita tidak mengamalkan isinya. Kalau bicara masalah Quran,
kita kenal, kita baca setiap hari. Alhamdulillah ada yang sampai 1 juz, 2 juz. Itu tandanya kita sangat dekat dengan imam kita, Quran. Tetapi ketika ditanya, sudahkah mengamalkan isinya? Mungkin tidak semuanya, paling tidak kita fahami, ya. Kemudian kita setelah faham, amalkan isinya. Ini kadangkala boro-boro mengamalkan isinya, bacanya saja malas luar biasa. Bagi seorang muslim setiap hari minimal 200 ayat dibaca itu harus 200 ayat. Makanya ulama sering menjaga ini Pak, di saat kesibukan ada beberapa surat yang senantiasa diistiqomahkan dibaca. Surat Hamim Sajdah, surat Yasin, Ad-Dukhan, ya, Al-Fat, Waqiah, Tabarok. 6 surat saja ini sudah lebih 200 ayat setiap hari. Ya kalau nggak bisa langsung pagi 2 surat, ya. Setelah itu biasa tadarus Al-Quran dari surat Al-Baqarah, supaya kita tidak kurang setiap hari membaca 200 ayat. Haknya Al-Quran dihatamkan dalam 1 tahun 2 kali, berarti 6 bulan sekali hatam. Ini ada yang 1 tahun malah masuk Ramadan pun gak hatam-hatam. Nah ini dipertanyakan nanti, ya, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, wa ma imamuka, kalau ternyata dalam 1 tahun saja kita tidak menghatamkan Quran. Nah setelah kita baca Quran, kita fahami bagaimana cara memahami Al-Quran, perlu dengan ilmunya. Maka kita belajar sama guru-guru kita, ya. Tidak cukup terjemah. Terjemah boleh untuk pengetahuan, karena kalau kita baca Quran saja nggak tahu terjemahnya, kadangkala apa ini, baca terjemah. Ketika nggak ngerti, maka tanyakan kepada yang paham. Nah. Kemudian setelah itu amalkan. Mungkin belum semuanya, banyak sekali hukum-hukum dalam Al-Quran. Paling tidak, maka di sini ada literatur disiplin ilmu. Bagaimana caranya Rasulullah salat diatur dalam fikih, gitu. Fikih itu pun bukan berarti semena-mena daripada Al-Quran dan hadis. Jangan anggap saya mau langsung ke Quran saja. Banyak hal-hal yang mungkin dalam Al-Quran masih bersifat umum. Maka ulama membuat kitab fikih, membuat kitab tauhid, membuat kitab akhlak. Itu semua dari Quran dan hadis. Jangan salah. Jangan mungkin berurutan. Kalau kita langsung kepada Al-Quran, bisakah kita mengartikan langsung Al-Quran? Sementara para ulama membuat tafsir itu dengan berbagai disiplin ilmu. Maka yang sudah ada kita ikuti. Begitu. Silahkan kita kajian di sini, ada fikihnya, ya, ada tauhidnya, ada bersilabus gitu. Ini fikih setiap seminggu sekali. Kalau fikih itu kan alat ibadah, ya, alat untuk ibadah. Jadi kalau sebulan sekali nggak dapat, seminggu sekali lah minimal. Atau kalau perlu seminggu itu 3 kali. Satu guru yang menyampaikan bagaimana ibadah seperti ini, syarat rukunnya itu harus. Kemudian dikaji bab tauhidnya, bab akhlaknya, ya. Maka kami kaji pakai kitab ini supaya ada pedomannya. Ya, kalau ini kitab akhlak, kitab tasawuf, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, ini mengajarkan kepada kita. Kalau bersilabus, nah, kita dapat ilmu. Kalau hanya ceramah umum saja, mungkin sekedar pengetahuan boleh. Tetapi yang kita dapatkan kadang bias. Itu lagi. Nah, jadi itu, baca Quran tidak mengamalkan isinya membuat hati menjadi mati. Ayo, mulai sekarang kita pahami Al-Quran. Setelah paham, kita pun akan bisa mengamalkannya. Dan hati-hati jangan ingkar terhadap Al-Quran. Jangankan 1 surat, 1 ayat pun jangan ingkar. Apalagi mengatakan, itu tidak relevan lagi ayatnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, memang ayat ada yang dinasih, ada yang dimansuh, bukan berarti tidak relevan. Contoh, larangan memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin itu Quran bagi orang mukmin, bukan bagi orang lain, ya, bukan bagi orang non muslim. Jangan diingkari. Ini ada orang muslim mengatakan, itu ayat kan dulu, sekarang tidak berlaku lagi. Masya Allah, ya. Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Ini jangan pernah, kalau belum kita mengamalkan, belum bisa mengamalkan, maka jangan ingkari ayat Al-Quran. Kita belum bisa beramal nih, maka jangan sampai kita ingkar terhadap ayat Al-Quran. Karena apa? Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau firman Allah tentu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Yang ketiga, kata Syekh Ibrahim bin Adam, idda'aitum hubba Rasulillah walakin taraktum sunnata. Yang membuat hati kita menjadi mati adalah kita mengaku cinta kepada Rasulullah,
namun kita enggan melaksanakan sunnah-sunnah. Memang apa saja sunnah Rasulullah? Banyak. Bagaimana kita tahu? Baca sirah Nabi. Ada kajian sirah nabawiyah itu dalam rangka kita tahu seperti apa sih kehidupan Nabi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana pakaian beliau, ya. Bagaimana cara makan beliau, bagaimana cara ibadah beliau. Kenapa kita harus ikutnya kepada Rasulullah? Karena beliau adalah uswatun hasanah. Nah, ini jangan sampai kita mengaku kepada cinta kepada Rasulullah, tetapi kita tidak melaksanakan sunnahnya. Ya, yang sederhana sajalah ya. Sunnah Rasulullah dalam berpakaian. Bagaimana pakaian Rasulullah itu senang pakaian warna putih dan hijau. Bukan berarti selain itu nggak boleh, enggak. Kalau kita punya pakaian warna putih, pakai. Ya. Bukan nggak boleh. Nah, saya mau ikut Rasulullah, dapat sunnah, dapat pahala, dapat. Nah, intinya pakaian itu kan budaya. Yang penting menutup aurat dan pantas, ya, ditengoknya. Kalau enggak, ya sekalipun menutup aurat tapi enggak pantas menurut budaya setempat, ya kurang bagus. Contoh, ada orang sholat nutup aurat, cuman di sini bolong-bolong tuh celananya, pakai celana pensil segala macam ya. Kelihatan lagi sholat, itu mau sholat apa mau ke terminal kan gitu. Ya mungkin nutup aurat tetapi tidak pantas ditengok. Yang penting kan itu ada 4T, ya, tertutup, tidak nampak seperti tidak menyerupai lawan jenis. Itu penting. Kalau laki-laki ya pakaiannya laki-laki, jangan seperti perempuan. Kemudian tidak transparan. Jangan sampai lagi sholat kok ngangkang kelihatan dalamnya. Nah, itu kelihatan kurang bagus ya. Nah, ini dijaga betul-betul. Nah, bagaimana pakaian Rasulullah? Rasulullah itu karena memang beliau aslinya orang Arab, sering pakai gamis. Gamisnya orang Arab, beda antara gamis Arab dengan gamis Pakistan, misalkan beda. Biasanya di kerahnya ini tidak masalah, yang penting pakaiannya seperti itu. Rasulullah pakaiannya sering di atas mata kaki, sunnah silahkan. Yang sudah menjalankan alhamdulillah. Tetapi Rasulullah tidak menyalahkan sepenuhnya ketika Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah bagaimana saya ini? Ya, kamu tidak termasuk orang yang disebut khuyala tadi. Ya, kalaupun kita belum bisa memakai seperti itu, jangan suka nyinyir. Ada orang yang pakaiannya gantung di atas mata kaki, ya kamu mau takut kebanjiran ya, jangan. Atau mungkin orang di bawah mata kaki, oh kamu ahli neraka, nggak boleh. Ya, karena ini merupakan bagian daripada khilaf. Dalam sehari-hari dalam fisik Rasulullah berjenggot. Bagi yang punya jenggot, yang nggak punya jenggot jangan dipaksakan gitu. Bagaimana Rasulullah katanya sampai memanjang. Rasulullah itu mencintai keindahan. Kalau kita mungkin dengan berjenggot malah tidak indah, itu nggak dicintai Rasulullah. Maka bagaimana Rasulullah SAW mencintai keindahan? Beliau itu gagah. Dengan berjenggot tambah gagah. Yang tidak punya jenggot, jangan dipaksa-paksain. Oh, kamu gak ikut sunnah Rasulullah, jangan. Atau mungkin dalam makan, bagaimana Rasulullah SAW? Rasulullah itu senantiasa makan dengan tangan langsung. Kenapa sih? Ternyata diteliti, ya pantas. Kenapa Rasulullah makan dengan tangan langsung? Makan orang Arab itu roti, Pak, roti yang tebal itu. Kalau kita umroh ada roti-roti besar, dicelupkan ke kari, dicocolkan dengan. Nggak mungkin pakai sendok, sulit Pak. Ya kalau makan sop pasti pakai sendok. Oh dulu sendok sudah ada ya. Jadi bagaimana? Silahkan sunnah makan pakai tangan mengikuti Rasulullah. Malah sunnah setelah makan dijilati jari-jari kita. Sepertinya jorok. Enggak. Justru kenapa Rasulullah setelah makan menjilati jari-jarinya? Menurut dokter, di jari-jari ini kan di ujung ini ada zat asam. Zat asam ini kalau ikut masuk ke dalam tubuh kita membantu pencernaan makanan. Jadi lambung kita ini gak akan berat gitu. Apa ususnya gak akan berat mencerna makanan. Ternyata itu ada hikmah di sebalik sunnahnya Rasulullah SAW. Tetapi jangan menyalahkan orang yang makan pakai sendok, karena mungkin makan sop kan gitu. Jadi menjalankan sunnah Rasulullah dengan tidak menyalahkan dan tidak menjudge orang yang belum mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini banyak, di zaman ini banyak orang mengaku merasa paling sunnah, paling mengikuti Rasulullah SAW, tetapi masih
menghakimi kepada saudaranya yang lain, belum tentu. Nah, maka kalau kita ikut, karena ada orang yang mengikuti sunnah Rasulullah masih tidak senang dengan saudaranya yang lain, itu pun tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Karena salah satu kesenangan Rasulullah SAW adalah menjalin kasih sayang dengan sesamanya. Rasulullah tidak pernah iri dengki, tidak pernah nyinyir, ya. Nah, ini penting. Kemudian yang keempat, mungkin banyak lagi tapi waktunya terbatas. Istaghaltum bi uyubi ikhwanikum. Yang membuat hati kalian menjadi mati adalah terlalu sibuk memikirkan aib saudara kalian. Sementara aib kita lupa. Kalau kita hitung aib kita dengan aib orang lain, mungkin lebih banyak kita. Tapi kadangkala semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata gak nampak. Kalau kita sibuk memikirkan aib orang lain, membuat hati kita ini menjadi panasan. Maka pantas mati hatinya, sulit doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak 4 hal inilah yang membuat hati menjadi mati, sehingga doa-doa kita sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan, itu enggak ada sama diri kita. Lalu apa yang membuat doa tidak diijabah? Jangan putus asa. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala memang senang dengan doa-doa kita. Itu sebagai investasi aja kelak. Dulu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan kezaliman supaya Fir'aun ini tumbang saja. Apakah dikabulkan dalam waktu 1 bulan? Tidak. 1 tahun? Tidak. Berapa lama dikabulkan? 40 tahun baru dikabulkan. Itu Nabi. Bayangkan, Nabi minta kepada Allah dikabulkannya 40 tahun. Nabi Adam alaihissalam ketika terpisah dari Hawa, kan turun ke dunia. Nabi Adam di mana, Siti Hawa di mana? Terpisah 200 tahun lamanya. Barulah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para nabi saja yang dekat dengan Allah, Rasulullah, rasul-rasulnya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, segitu lama baru dikabulkan doanya. Nah, kita ini nabi bukan, wali bukan, masa mau cepat-cepat pengen diijabah udah putus asa. Kadangkala doa kita itu dialihkan. Bisa jadi karena dosa-dosa kita banyak, doa-doa kita itu dipakai untuk mengkifarati dosa-dosa kita. Kadang kita gak sadar, minta ini kepada Allah kok belum dikabulkan. Bisa jadi Allah telah menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah. Sering mengalami di jalan, lagi naik motor atau naik mobil, tiba-tiba depan kita jebrak, tabrakan. Alhamdulillah bukan kita, ya Allah. Bisa saja mungkin waktu itu kita, cuman Allah selamatkan kita barangkali karena doa-doa kita. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan sampai keterlambatan datangnya pengijabahan doa dari Allah membuat kita putus asa. Karena Allah sebenarnya sudah menjanjikan pengabulan doa, hanya saja menurut waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jadi belum saja. Teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita putus asa, ya, karena Allah telah berjanji. Allah tidak mungkin ingkar janji. Tidak pun di dunia, itu akan menjadi investasi yang besar, menjadi tabungan akhirat kelak kita. Tinggal pilih, mau di dunia dikabulkan tapi di akhirat tidak dapat, atau di dunia mungkin gak dikabulkan tapi di akhirat dapat. Ya pengennya Pak Ustaz di dunia dikabul, di akhirat dapat. Ya itulah kadang kita, ya. Nah, ya syukur mudah-mudahan. Tapi kalaupun ada di dunia, anggap aja itu hadiah-hadiah kecil. Karena dunia dibandingkan dengan akhirat tidak ada bandingannya, Pak. Jauh sekali. Kalau nikmat yang Allah berikan itu 100%, di dunia ini hanya 1%. Itu pun dibagi-bagi dengan yang lainnya. Tapi di akhirat itu semuanya gembleng segitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak tersilau dengan dunia. Mari kita ingat firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu sebaik-baik tempat kembali untukmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala hajat kita, mengabulkan segala doa-doa kita. Wabil khusus, mari kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pandemi ini segera berakhir. Kurang lebih 2 tahun. Kok belum juga diijabah Pak Ustaz? Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun? Nabi Ayub alaihissalam berapa tahun diberikan penyakit, sabar. Nah, alhamdulillah kita masih sehat.
Sekalipun banyak saudara-saudara kita yang sudah kena, yang sudah meninggal dunia, sudah waktunya saja. Sudah waktunya. Kita jangan terlalu paranoid. Semua sudah kehendak Allah. Gara-gara ini kita diuji nih, betul diuji. Waduh, mati karena corona, nggak yakin sama Allah. Padahal itu semua Allah yang cuma sebabnya saja karena gitu. Karena ternyata di Bandung banyak Pak, orang mati katanya corona setelah dibongkar kuburannya bukan karena corona. Nah, ini banyak sekarang, masa sekarang ini. Jadi sekarang iman kita goyah. Aduh, takut ini. Jadi paranoid kemana-mana. Rame-rame berduyun-duyun vaksin memang bagus, ya, supaya kita menjaga imunitas tubuh. Tapi lama-kelamaan hanya untuk mendapat sertifikat saja ada. Ya, semoga Allah jauhkan kita daripada fitnah ini, Pak. Iman kita tetap kuat dan kokoh. Insya Allah kita yakin yang menghidupkan, yang mematikan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun penyakit segala macam hanya segala sebab saja. Ya, mari kita perbaharui keyakinan kita, perkuat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah melindungi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wassalamah. Allahumma afina fi badanina wa afina fi sam'ina wa afina fi basrina. Allahumma ya rabbana ya dzal jalali wal ikram aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ar-ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya rabbana inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.